Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat dan tentunya masih terus tetap semangat kita belajarnya, yaitu kita belajar matematika peminatan. Pada hari ini kita akan belajar tentang teorema faktor. Teorema faktor yang akan kita pelajari pada polinomial atau suku banyak ini nanti lebih banyak kita melibatkan dengan cara bagan atau dengan cara Horner. Yang menjadi kompetensi dasar untuk pengetahuannya adalah menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinom. Sementara untuk keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinom. Cara yang menjadi indikator pembelajaran pada hari ini adalah mencermati aturan pemfaktoran sebuah ekspresi aljabar, mencermati aturan teorema faktor, memahami penyederhanaan bentuk pecahan aljabar, dan memantapkan penentuan faktor dari sebuah ekspresi aljabar. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan siswa dapat mencermati aturan pemfaktoran secara aljabar dan aturan teorema faktor, serta dapat memahami dan memantapkan penyederhanaan pecahan aljabar, serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema faktor pada polinomial atau suku banyak melalui pembelajaran mandiri dengan cara menggali informasi dari bahan ajar dan video pembelajaran yang diberikan dengan rasa gembira, jujur, aktif, kreatif, serta dapat bertanggung jawab. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak ulasan video pembelajaran berikut ini. Sebelum kita memasuki contoh soal dari teorema faktor, kita mengingat kembali pelajaran di waktu kalian masih duduk di tingkat sekolah dasar. Kalian telah mempelajari FPB ataupun KPK. Kapan suatu bilangan dikatakan sebagai faktor dari bilangan tersebut? Kita misalkan yang ditanyakan adalah faktor dari 24. Berapa saja faktornya? Ya, faktor 24 bisa 1, selanjutnya 2, 3, 4, 6, 12, dan 24. Nah, kenapa bilangan ini saja merupakan faktornya? Kenapa 5 tidak termasuk faktor dari 24? Karena 24 tidak habis dibagi 5. Jadi, saat 24 dibagi 1, maka sisanya 0 atau habis dibagi. Saat 24 dibagi 2, juga habis. Saat 24 dibagi 3 juga tidak ada sisanya. Saat 24 dibagi 4 juga sisanya sama dengan 0. Begitu pula seterusnya. Jadi dia dikatakan faktor saat dibagi oleh bilangan dan sisanya sama dengan 0 atau habis dibagi. Sering sini nanti kita berhubungan dengan faktor-faktor dari suku banyak. Lebih dikenal nanti saat faktornya kita tuliskan di sini tandanya plus minus. Artinya bisa positif, bisa negatif. Jadi kita mengingat kembali konsepnya bahwa dia dikatakan sebuah faktor dari suatu bilangan tersebut jika habis dibagi dari bilangan-bilangan ini atau sisanya sama dengan 0. Pada faktor suku banyak Gx disebut faktor dari suku banyak Fx jika Fx habis dibagi oleh Gx. Untuk yang pertama, teorema faktor X dikurang K. Suku banyak X dikurang K merupakan faktor dari Fx jika dan hanya jika Fk sama dengan 0. Dan yang kedua, teorema faktor untuk AX ditambah B. Suku banyak AX ditambah B merupakan faktor dari Fx jika dan hanya jika F min B per A sama dengan 0. Untuk contoh soal yang pertama, kita akan menentukan faktor-faktor dari suku banyak X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 dikurang 13X pangkat 2 ditambah 14X ditambah 24. Jadi
Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memisalkan fungsi f(x)-nya. Oke, kita misalkan f(x)-nya adalah x pangkat 4 kurang 2x pangkat 3 dikurang 13x pangkat 2 ditambah 14x ditambah 24. Jika x kurang k, kita misalkan jika x kurang k adalah faktor dari f(x), maka salah satu nilai k-nya dapat kita peroleh dari faktor k itu adalah konstantanya. Maka kita lihat faktor-faktor dari 24 itu. Maka nilai k-nya adalah apa saja faktor dari 24 itu? Ya, seperti yang tadi sudah disebutkan, bilangan yang habis atau sisanya sama dengan 0. Berapa saja bilangan yang habis atau sisa sama dengan 0 jika yang dibagi dari 24 ada 1, 2, 3, 4, 6, 12, dan 24. Maka faktor-faktor dari fungsi f(x) itu salah satunya ada pada bilangan-bilangan yang merupakan faktor dari 24 itu. Oleh karena itu, untuk menentukan faktor dari f(x), perlu diselidiki dahulu faktor-faktor dari 24 tersebut yang menyebabkan fungsi f(x)-nya sama dengan 0. Coba satu persatu kita akan menyelidikinya mana yang memungkinkan. Boleh kita coba dari +1 atau -1 atau kita boleh pilih sembarang bilangan yang lainnya. Dalam hal ini, Ibu akan memulai, kita misalkan saja x-nya sama dengan -1. Maka kita dapat mengetahui nilainya sama dengan 0 atau bukan dengan cara substitusi ataupun dengan cara bagan. Dalam hal ini, Ibu akan menggunakan dengan cara bagan atau Horner. Kita tuliskan koefisiennya dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah secara berurutan. Koefisien x pangkat 4 itu adalah 1, kemudian -2, -13, 14, dan 24. Kemudian, tadi kita misalkan x-nya sama dengan -1. Apakah nanti nilainya atau sisanya sama dengan 0 atau bukan? Kita turunkan 1, dikalikan -1, dijumlahkan -3, dikalikan 3, dijumlahkan -10, dikalikan 10, dijumlahkan 24, dikalikan -24. Oke, maka di sini kita peroleh nilainya atau sisanya sama dengan 0. Ya, jadi dengan kata lain dapat dikatakan bahwa x sama dengan 1, faktor dari x tambah 1 ini adalah salah satu faktor dari x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 kurang 13x kuadrat tambah 14x ditambah 24. Selanjutkan, berapa lagi faktornya selain dari x tambah 1? Kita boleh coba dari bilangan-bilangan atau faktor dari 24 ini. Tadi kita sudah coba -1, kita mau boleh angka berapa saja boleh, silahkan saja. Selanjutnya kita akan mencoba apakah 1 merupakan faktor juga dari suku banyak tersebut. Kalau 1 berarti faktornya di sini adalah x dikurang 1. Maka 1 dikali 1, 1 -3 tambah 1 -2 dikali 1 -2, -10 tambah -2, -12, -12 kali 1 -12, di sini hasilnya 12. Nah, karena di sini bukan 0, berarti dapat kita katakan bahwa x kurang 1 bukan merupakan faktor dari suku banyak ini.
Maka kita akan coba bilangan yang lainnya. Selanjutnya kita akan coba 2. Kalau 2 ini berarti faktor dari X kurang 2. Maka kita turunkan 1 dikali 2, 2, min 3, tambah 2, min 1, min 1 kali 2, min 2, min 10, min 2, min 12, min 12 dikali 2, min 24, maka sisanya 0. Jadi dapat kita katakan bahwa X kurang 2 juga merupakan faktor dari suku banyak ini. Kemudian kalau kita perhatikan di sini tinggal ada 3 suku. Kalau 3 suku ini berarti pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Jadi kalau pangkat 2 kita bisa langsung memfaktorkannya karena dia berbentuk persamaan kuadrat. Atau dengan kata lain di sini hasilnya bisa kita tuliskan pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Jadi X pangkat 2 dikurang X dikurang 12. Apakah dia merupakan persamaan kuadrat yang bisa kita faktorkan? Oke, kalau bisa berapa faktornya? X, 4, 3, di sini min ya. Oke, min 4 kali 3, min 12, min 4 tambah 3, min 1. Jadi, dengan kata lain, di sini dapat kita tuliskan berapa saja faktor dari suku banyak ini. Maka, faktor-faktornya yaitu ada X tambah 1, X kurang 2, X kurang 4, dan X ditambah 3. Jadi inilah faktor suku banyak dari X pangkat 4 kurang 2X pangkat 3 dikurang 13X pangkat 2 ditambah 14X ditambah 24. Untuk contoh soal yang kedua, kita akan menentukan faktor-faktor dari 2X pangkat 6 dikurang 9X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 4. Kalau kita perhatikan, sedikit berbeda dengan contoh soal yang pertama tadi. Perbedaannya yaitu koefisien dari pangkat tertinggi yaitu pangkat 6 di sini adalah 2. Kalau tadi adalah nilainya sama dengan 1 koefisien pangkat tertingginya. Jadi untuk hal ini langkah pertama yang harus kita bedakan perbedaannya dari yang sebelumnya yaitu kita harus mencari faktor satu per satu, yaitu akan mencari faktor dari 4 dan juga kita akan mencari faktor dari 2. Oke, kita akan tentukan dulu faktor dari 4. Faktor dari 4, berapa saja bilangan yang mungkin faktor dari 4? Ya, ada 1, 2, dan 4. Kemudian faktor dari 2. Faktor dari 2. Berapa saja bilangan yang mungkin faktor dari 2? 1 dan 2. Jadi faktor-faktor yang mungkinnya yang mana yang memungkinkan akan kita gunakan? Ya, faktor-faktor yang mungkinnya kita akan bagi faktornya. Yaitu 1 dibagi 1, 1. Jadi yang memungkinnya adalah 1. Kemudian 1 dibagi 2, setengah. Setengah. Kemudian 2 dibagi 1, 2. Kemudian 2 dibagi 2, 1. 1 sudah ada, nggak perlu kita tuliskan lagi. 4 dibagi 1, 4. Kemudian 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi nggak perlu kita tuliskan lagi yang 2. Jadi faktor-faktor yang mungkinnya hanya ada plus minus 1, plus minus setengah, plus minus 2, dan plus minus 4. Oke, kita akan mencoba satu per satu akar-akar yang mungkin, yang mana jika kita masukkan atau membuktikan dia merupakan faktor atau tidak dari suku banyaknya, kita akan lihat sisanya sama dengan 0 atau tidak. Kita bisa menggunakan substitusi atau juga dengan cara bagan atau cara corner. Hal ini lebih mudah, kita gunakan cara bagan. Kita urutkan koefisien dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Dalam hal ini pangkat tertingginya adalah pangkat 6, maka koefisiennya adalah 2. Pangkat 5-nya tidak ada, maka tuliskan 0. Pangkat 4-nya min 9. Pangkat 3-nya tidak ada, maka tuliskan 0. Pangkat 2-nya adalah 3. Pangkat 1-nya tidak ada. Kemudian pangkat 0-nya adalah 4. Jadi pasti ya pangkat 6, pangkat 5, pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, dan pangkat 0. Oke, kita boleh coba kita pilih sembarang nilai. Kita mau pilih yang mana terserah. Oke, dalam hal ini ada plus minus 1. Ibu coba dulu di sini 1.
Kalau 1 berarti faktornya itu adalah X dikurang 1. Oke, kita coba satu persatu, langsung kita turunkan. 2 dikali 1, 2. 0 tambah 2, 2. 2 kali 1, 2. Min 9 tambah 2, min 7. Min 7 dikali 1, min 7. 0 ditambah min 7, min 7. Min 7 dikali 1, min 7. 3 ditambah min 7, min 4. Min 4 dikali 1, min 4. 0 ditambah min 4, min 4. Min 4 dikali 1, min 4. 4 ditambah min 4 adalah 0. Sisanya adalah 0. Maka kalau sisanya sama dengan 0, maka benar X tambah 1 adalah faktor dari polinomial ini. Selanjutnya kita akan coba lagi bilangan berapa saja lagi yang merupakan faktornya. Tadi sudah 1, di sini kita coba min 1. Kalau min 1 berarti dia faktor dari X tambah 1 faktornya. Maka langsung saja kita turunkan angka 2-nya. 2 dikali min 1, min 2. 2 ditambah min 2, 0. 0 dikali min 1, 0. Min 7 ditambah 0, min 7. Min 7 dikali min 1, 7. Min 7 tambah 7, 0. 0 dikali min 1, 0. Min 4 tambah 0, min 4. Min 4 dikali min 1, 4. Min 4 tambah 4, 0. Maka sisanya juga 0. Maka dapat kita katakan bahwa X tambah 1 juga merupakan faktornya. Selanjutnya kita akan mencoba bilangan lagi yang mungkin berapa saja di antara ini. Ya, Ibu coba kita ke 2. Apakah dia merupakan faktornya atau tidak? 2 berarti faktornya adalah X dikurang 2. Maka di sini 2 dikali 2, 4. 0 ditambah 4, 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikurang 7, 1. 1 kali 2, 2. 0 tambah 2, 2. 2 dikali 2, 4. Min 4 tambah 4, 0. Jadi ternyata sisanya juga sama dengan 0. Jadi dapat dikatakan bahwa X kurang 2 juga merupakan faktornya. Selanjutnya bisa kita lanjutkan lagi berapa yang memungkinkan. 2, kalau kita coba min 2 di sini. Kalau min 2 berarti faktornya di sini adalah X ditambah 2. Maka langsung saja kita turunkan angka 2 di sini. 2 dikali min 2, min 4. 4 ditambah min 4, 0. 0 dikali min 2, 0. 1 tambah 0, 1. 1 dikali min 2, min 2. 2 ditambah min 2, sisanya adalah 0. Maka dapat kita katakan bahwa X tambah 2 juga merupakan faktor dari suku banyaknya. Kemudian kalau kita lihat di sini sudah ada tinggal 3 suku. Kalau 3 suku ini berarti dia sudah berbentuk persamaan kuadrat. Kalau kita perhatikan di sini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Jadi dapat kita tuliskan di sini 2X pangkat 2 ditambah 1. Jadi faktor-faktor dari suku banyaknya tadi berapa saja faktor-faktornya? Faktor-faktor dari 2X pangkat 6 dikurang 9X pangkat 4 tambah 3X pangkat 2 ditambah 4 itu adalah yang bertanda merah ya. Yang di sini yang tadi sisanya 0, ada X kurang 1, ada X tambah 1. Kemudian ada X kurang 2. Dan X tambah 2. Oke. Kenapa di sini hasil akhirnya yaitu 2X kuadrat tambah 1 tidak merupakan faktornya? Di sini tidak termasuk dia faktor rasional. Jadi yang termasuk faktor rasional hanya ini saja. Tapi kalau misalkan ditanya bentuk lain dari 2X pangkat 6 dikurang 9X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 4, ini artinya sama juga dengan ada X kurang 1, ada X tambah 1, X kurang 2, X tambah 2, dan yang terakhir adalah 2X kuadrat ditambah 1.
2x² tambah 1 ini tidak termasuk faktor rasionalnya. Dari mana kita bisa menentukan dia termasuk faktor rasional atau tidak? Ya, kita bisa mencari kalau dia berbentuk persamaan kuadrat, kita bisa mencari nilai diskriminannya. Apakah nilai diskriminan sama dengan 0, besar sama dengan 0, atau kecil dari 0? Nah, dia tidak termasuk bilangan rasional jika nilai diskriminannya kecil dari 0. Kalau kita hitung di sini, kita masukkan rumus diskriminan. Masih ingat rumusnya? B² kurang 4AC. Di sini B-nya 0. Karena nggak ada ya. Berarti 0 kurang 4AC. 4 kali 2, 8. 8 kali 1, 8. Jadinya min 8. Min 8 kecil dari 0. Makanya dia tidak termasuk dengan akar rasional. Sebagai materi pendukung, kalian juga dapat membuka buku paket kalian pada halaman 174 sampai dengan 176. Jika masih ada yang diragukan, silahkan langsung tuliskan pada kolom komentar berikut. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.